Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yuyun Syarifah sebagai guru BK di SMP 2 Bojong Soang. Pada kesempatan ini, Ibu ingin menyampaikan materi tentang kesehatan mental. Topik pembahasannya adalah mengenai pertama, pengertian kesehatan mental, yang kedua, jenis masalah kesehatan mental, dan yang ketiga, cara menjaga kesehatan mental. Kita mulai dari pengertiannya. Kesehatan mental adalah merupakan suatu kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang ditemui sepanjang hidupnya. Masalah-masalah apa aja yang sering kamu temui? Misalnya, masalah dengan teman, kemudian masalah dengan orang tua, masalah dengan guru, dan ada banyak hal masalah yang akan kamu temui sepanjang hidupmu. Nah, selain itu juga ada pandangan yang salah tentang kesehatan mental. Mereka beranggapan bahwa masalah kesehatan mental berarti punya gangguan mental dan mempunyai gangguan mental berarti gila. Yang kedua, memandang masalah kesehatan mental merupakan hal yang tidak penting. Padahal kamu harus tahu, kesehatan mental itu sangat penting untuk mereka bisa menjalankan aktivitasnya secara normal, sesuai dengan norma-norma. Dan yang ketiga, kesehatan mental dianggap sebagai kelemahan, sehingga malu untuk meminta bantuan. Mengenali kesehatan mental yang kita miliki merupakan bentuk kepedulian terhadap diri. Ini bisa juga disebut sebagai self-awareness, yang merupakan kesadaran diri untuk memperhatikan diri sendiri. Jangan lupa, memperhatikan diri sendiri adalah hal yang penting untuk menjaga kesehatan mental dari mulai apa dan bagaimana, siapa saya itu akan mempengaruhi terhadap kehidupan individu itu sendiri. Yang kedua, jenis masalah kesehatan mental. Ada 3 macam masalah kesehatan mental. Yang pertama adalah stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan nampak gelisah, cemas, dan juga mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu memicu depresi. Stres bukan saja dapat mempengaruhi psikologi penderitanya, tetapi juga dapat berdampak pada cara bersikap dan kesehatan fisik mereka. Sehingga tidak jarang ada siswa pada saat terjadi KBM, ada siswa yang ketika akan sekolah, dia mengalami mulas-mulas atau mengalami pusing-pusing. Itu disebabkan karena apa? Itu karena stres. Sehingga dampaknya ada kepada fisik dia. Yang kedua adalah gangguan kecemasan atau anxiety. Kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan,
sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya pada saat akan menghadapi ujian di sekolah atau wawancara kerja. Namun, pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada tiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Dalam situasi apapun, dia akan merasa terus sedih. Selain mempengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir, serta mengubah cara berperilaku penderitanya. Tidak jarang penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu mereka bisa menyakiti diri sendiri dan bahkan mencoba bunuh diri. Solusi untuk mengatasi masalah mental adalah yang pertama, jangan takut untuk bercerita. Ketika kamu merasa ada yang salah dengan dirimu, kamu bisa bercerita pada orang tua, teman, atau bahkan guru BK kamu untuk mendapatkan solusinya. Yang kedua, jangan pedulikan omongan negatif dari orang. Mendengarkan omongan negatif dari orang lain hanya akan membuatmu semakin tertekan, yakin dan percaya pada dirimu sendiri. Cara menjaga kesehatan mental adalah dengan bersyukur. Bersyukur adalah hal yang utama dalam menjaga kesehatan mental. Bersyukur atas diri sendiri, misalnya bersyukur karena kalian masih diberi kesempurnaan secara fisik. Bersyukur karena kalian masih bisa beribadah, masih diberi kesehatan. Dan yang kedua, bersyukur atas lingkungan sekitar. Kalian bersyukur karena masih memiliki orang tua yang utuh. Kalian masih bisa bersekolah walaupun secara daring. Ubah insecure menjadi bersyukur. Dalam kaitannya dengan pengaruh negatif dari luar, salah satu contohnya ada salah seorang peserta MasterChef Season 8 yang bernama Putri. Dia tidak melanjutkan sekolahnya. Kenapa? Karena dia tidak kuat menghadapi bulian-bulian dari teman di kelasnya. Dengan contoh tersebut, Ibu berharap kalian tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat teman-teman kalian merasa tertekan, karena itu akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Sebelum menyayangi orang lain, jangan lupa sayangi diri sendiri. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.